Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar semua? Baik, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Apakah semua hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Syukurlah semua hadir hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai materi suhu dan kalor. Tentunya kalian pernah mendengar dong yang namanya suhu dan yang namanya kalor. Pernah, Ibu. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi Ibu harap kalian akan mengamati video ini dengan baik dan nanti Ibu akan menanyakan beberapa hal mengenai video tersebut yang menyangkut dengan pembelajaran kita. Oke, berikut videonya. Oke, sebelum Ibu lanjut nih mengenai video, kalian sudah duduk berkelompok kan sesuai dengan perintah Ibu minggu lalu? Oke. Nah, berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, kalian diskusi di dalam kelompok kalian untuk menemukan sebuah permasalahan dan menyangkut dengan materi pembelajaran kita. Oke, baiklah. Silakan diskusi kelompoknya itu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baiklah. Adakah yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kepada kelompok 2 dipersilahkan. Anak-anak yang lain harap memperhatikan ya hasil diskusi kelompok 2. Jika ada yang ingin menanggapi, nanti silakan angkat tangan, oke? Oke, Ibu. Baiklah, silakan lanjutkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video yang ditampilkan oleh Ibu tadi. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, itu di dalam video terdapat air yang mendidih. Nah, sebelumnya air itu tidak panas, namun ketika diletakkan di atas api itu akan panas. Berarti di sana ada terjadi perubahan suhu, yaitu dari suhunya yang normal itu menjadi panas. Lalu di sana terdapat api itu kan panas, lalu dia menyalurkan panas melalui panci yang itu untuk merebus air, kemudian air yang dalam panci dapat menjadi panas. Jadi terjadi perpindahan panas di situ. Dan itu merupakan aplikasi dari suhu dan kalor. Sekian hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Oke, baiklah. Adakah yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 2 tersebut? Oke, baik. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi pembelajaran kita. Jadi, berdasarkan hasil diskusi yang disampaikan oleh teman kalian tadi, memang benar, di dalam video tersebut dapat dilihat ketika air mendidih itu berarti terjadi yang namanya kenaikan suhu. Dan terjadi juga yang namanya perpindahan kalor. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke eksperimen mengenai suhu dan kalor. Ini hanya eksperimen sederhana. Jadi untuk anak-anak, Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja kepada kalian. Nantinya kalian harus mengisi lembar kerja tersebut dan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai eksperimen yang dilakukan. Oke, baiklah. Nanti kita akan menganalisis secara bersama apakah benar yang disampaikan oleh salah satu teman kalian mengenai hasil diskusi kelompoknya nanti. Baiklah, sekarang kita akan melakukan eksperimen.
Oke, baiklah. Semuanya sudah selesai kan melakukan eksperimennya? Sudah, Bu. Oke. Adakah perwakilan kelompoknya yang ingin menyampaikan hasil diskusi dari eksperimen yang telah dilakukan? Oke, baiklah. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil eksperimen yang kami peroleh itu dari kelompok 1. Berdasarkan eksperimen tadi, yaitu ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang sudah ada pewarna makanan, maka pewarna makanan akan bergerak naik. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa pewarna makanan bergerak naik? Berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu awalnya suhu air dalam gelas dan suhu cairan pewarna makanan adalah sama. Tetapi saat dimasukkan bongkahan es batu, maka air di bagian atas gelas lebih dingin dibandingkan air di bagian bawah gelas atau di bagian dasar gelasnya, sehingga pewarna makanan itu naik ke atas. Kata lain dapat dikatakan bahwa di bagian air di bagian bawah itu lebih hangat dibandingkan air di bagian atas, karena di bagian atas tadi sudah ada es batu. Nah, karena air hangat sifatnya lebih ringan daripada air dingin, maka larutan pewarna makanan akan bergerak naik. Sedangkan air yang berada di bagian atas, yaitu yang dingin tadi, akan bergerak turun. Nah, dapat kami simpulkan juga, ini merupakan gerakan air hangat dan air dingin ini merupakan contoh bagaimana peristiwa perpindahan panas secara konveksi berlangsung, yang merupakan salah satu materi dari suhu dan kalor yang kita pelajari hari ini. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Atau hasil yang diperoleh sama dengan kelompok 1? Sama, Ibu. Oke, baiklah jika sama. Adakah yang ingin bertanya mengenai materi suhu dan kalor setelah melakukan eksperimen tadi? Tidak ada? Baiklah, Ibu anggap kalian sudah memahami mengenai materi suhu dan kalor ya. Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu kalian harus membaca buku bab 2 mengenai suhu dan kalor. Setelah kalian membaca, kalian buat catatan di buku catatan kalian dan minggu depan harus dikumpul. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan selamat siang.